Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofa Oktalia Fahmi, NIM 1813030136. Di sini saya berasal dari kelompok 8, yaitu teman-teman saya Lida Neda Mulia dan juga Rinaldo, yang akan menjelaskan tentang materi khos dan juga taksis dalam mata kuliah metodologi istinbat hukum Islam kelas HTND. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang khas. Khas atau khusus adalah lawan kata dari am atau umum, yang mana arti dari lafaz khas tersebut ialah suatu lafaz yang menunjukkan makna khusus tanpa ada batasan yang membatasinya. Adapun ketentuan-ketentuan terhadap lafaz khas ini, yang pertama, bila lafaz khas ini lahir dalam bentuk nasyara, maka dalalah khas itu menunjukkan kepada dalalah yang qat'i terhadap makna khusus yang ditunjuk oleh nas tersebut. Yang kedua, bila ada dalil yang menghendakinya atau pemahaman lain dari lafaz khas itu kepada arti lain, maka arti khas itu dapat dialihkan kepada makna yang dikehendaki oleh dalil selanjutnya. Yang ketiga, bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat am atau umum, lalu di kasus lain ada juga yang bersifat khusus atau khas, maka lafaz khas itu membatasi pemberlakuan hukum umum atau am tersebut. Yang contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan, di sana dijelaskan bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu iddah selama 3 kali quru. Keharusan menjalani iddah selama 3 kali quru tersebut berlaku hukum am atau hukum umum. Kemudian ada juga ketentuan iddah yang berlaku terhadap perempuan yang hamil, yaitu dijelaskan secara khusus dalam Quran surah At-Tolak ayat 4 yang dijelaskan bahwa masa iddah bagi perempuan yang hamil yaitu sampai ia melahirkan. Jadi lafaz khas dalam hal ini membatasi dan juga mengurangi afrad dari lafaz am atau lafaz umum ini, yang mana dinamakan dengan taksis. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksis. Taksis ialah menyebutkan sebagian benda dari yang umum atau satuan-satuan materi dari yang umum. Taksis hanya bisa masuk pada dalil umum saja. Sedangkan naskh bisa masuk kepada dalil umum maupun yang khusus. Macam-macam taksis ialah, yang pertama, mentaksis ayat Al-Quran. Yang kedua, mentaksis Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, mentaksis sunnah dengan sunnah. Yang keempat, mentaksis Al-Quran dengan ijma. Yang kelima, mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Pembahasan selanjutnya mengenai mukhasis muttasil, yaitu makna bersambung. Maksudnya adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat sebelumnya. Mukhasis muttasil berada di dalam ayat yang sama atau berdekatan dengan ayat yang dikhususkan. Macam-macam mukhasis muttasil, yaitu yang pertama, pengecualian. Contohnya terdapat dalam surat Al-Ars ayat 2-3. Yang kedua, syarat. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Yang ketiga, sifat. Contohnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92. Yang keempat, kesudahan. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang terakhir, sebagian ganti keseluruhan. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian.